pengembangan pendidikan Indonesia karya ilmiah, serta berbagai praktik baik melalui webinar dan seminar. Mahasiswa pasca sarjana di bidang perencanaan pembangunan dengan minat dalam penelitian dan pengembangan profesionalisme guru di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Beliau sangat aktif Bapak Ibu. Beberapa pencapaian beliau pernah menjadi guru SMA Inspiratif tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2023, kemudian guru SMA Inovatif tingkat Provinsi Sumatera Utara di Balai Guru Besar Provinsi Sumatera Utara. Guru Inspiratif Indonesia, fasilitator baik Puspeka Kemendikbudristek, kemudian penggerak bergema Kemendikbudristek. Sepertinya masih banyak prestasi-prestasi beliau yang belum dibuat di sini ya. Beliau juga super trainer dan baru-baru ini juga mendapatkan guru inspiratif ke Provinsi Sumatera Utara, bahkan juara 1 ya, kayaknya akan dikirim nanti ke Jakarta. Oke, baik, halo Pak Khairuddin, selamat sore Pak. Halo Pak Khairuddin, bisa mendengarkan suara saya? Bisa Bu, bisa. Ada suara saya Bu ya? Pak. Ya Pak Khairuddin. Halo? Ya, halo Bu. Ada suara saya Bu? Oh, terdengar jelas Pak. Oke, saya tahu Bapak sedang berada di Balai Besar Guru Penggerak, namun masih menyempatkan untuk berbagi dengan kami. Baik, terima kasih Bapak. Untuk tidak berlama-lama lagi, waktu dan kesempatan ini saya serahkan kepada Pak Khairuddin. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Izin suara saya kedengaran jelas ya Bu? Sangat jelas Pak. Gimana Bu? Dengar ya Bu ya? Ya, terdengar dengan jelas. Silakan. Iya, baik. Baik, terima kasih Bu Meda yang sangat super dan luar biasa ya dari haturkan, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi-pagi Bapak Ibu. Panggung Google Berbagi kan gitu. So, semangatnya masih pagi kan gitu Bu Meda ya, walaupun jam menunjukkan sudah siang tapi semangatnya harus masih pagi. Boleh Bapak Ibu tunjukkan emoticon senangnya karena kita masih masih pagi hari saat ini ya. Baik, Bu Meda terima kasih, Pak Indra, Bu Mario terima kasih, Bu Rahma dan Ibu Lena. Baik, saya lanjutkan izin Bapak ya. Kita hari ini akan bersama-sama belajar tentunya ya, karena memang siapapun itu, dimanapun itu, kita Bapak Ibu. Mengatakan bahwa sudah menganggap diri kita adalah gelas yang berisi, maka bisa jadi hari ini kita tidak dapat mendapat saya sudah share screen hari ini saat ini sudah kelihatan kah Bu Meda? Belum Pak, belum. Masih kena lampu merah mungkin Pak. Biasa Kota Medan macet. Masih macet. On proses Pak. Oke, mohon bersabar Bapak Ibu ya. Kebetulan Khairuddin ini sekarang memang posisinya lagi di Balai Besar Guru Penggerak ya, karena beliau salah satu peserta guru berprestasi ya. Oke, sudah kembali bersama dengan ya, sudah kembali dengan kami. Maaf. Di sini Bapak Ibu ya ada terbatas Ya, ini. apa-apa. Akan dapat sinyal yang seperti ini Bapak Ibu karena kebetulan saya lagi ada kegiatan tuh di sana, tidak bisa share screen ini Bu Meda. Saya klik dia nggak bisa. Mohon izin Bu Meda bantu. Oh ya, siap. Bentar. Bapak kan siap. Siap ya, Pak. Oh, ini Pak. sudah belum ya Bu Meda? Sudah, Pak Khairuddin sudah bisa. Oh, sudah. Ya, baik Bapak Ibu mohon izin ya. Saya kebetulan dipaksa nih ya Bu Meda untuk hadir di salah satu tempat di Sumatera Utara karena tadi jadwal EG gitu ya. Dipaksa
sekian persen, sinyal juga masih tidak stabil, tidak berada dengan WiFi begitu Bapak Ibu. Baik, ini selesai ya Bapak Ibu. Hari ini sama-sama belajar mengenai Google Site. Kali ini gunakan begitu ya. Barangkali beberapa sebagian besar ini saya yakin Bapak bahkan profesional menggunakan ini. Masalah ketika hari ini kita memulai kembali bersama-sama Bapak Ibu ya. Yang kurang dari saya mohon bisa dilengkapi. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bersama, berdiskusi bersama ya. Khususnya adalah tentang kelas online yang interaktif. Caranya Bapak Ibu, ini dapat kita gunakan kalau nanti di sini. Tapi kalau itu choice nya begitu ya. Setidaknya kita sudah pernah membuat ini. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Herlina Lubis, saya mengajar di SMA Negeri 7 Medan. Ya, ini profil saya Bapak Ibu boleh dilihat, tapi jangan disentuh, ya kan? Sudah ada yang punya. Sambil bercanda Bapak Ibu. Saya aktivitasnya ini guru penggerak angkatan kelima dengan Bu Meda dan seterusnya sampai yang di bawah nih Bapak Ibu bisa ngelihat nggak ya semboyan saya? Bisa nampak nggak ya Bu Meda? Semboyan saya, guru yang tidak belajar, tidak pantas mengajar. Atau mungkin share screen dulu Pak, biar terlihat semboyannya. Di slideshow, sorry, di slideshow. Udah Bu, ini slideshow kan udah full screen. Saya bacain ya Bapak Ibu ya. Kami belum. Tidak. Bapak Udin, di kami belum nampak slideshow-nya. Berarti ini apa namanya share tab-nya diganti mungkin jadi share window ya. Gini kan, Bu? Oke. Tahu ada tanda sebelah kanan bawah kan? Ini udah ada full. Kita masih loading Pak sebentar. Oh iya. Baik, sambil kita cerita Bapak Ibu yang iya, bahwa Bapak Ibu punya semboyan sama kalau misalnya ya. Bu, ingin menuangkan ke wadah-wadah yang sih, maka harus punya dosisi. Kemudian kita ingin menuangkan isi teko itu ke gelas-gelas susu. Itu kan yang kita tuangkan adalah susu Bapak Ibu. Jadi kalau ini kita nggak belajar, kita mau nuangin apa nih? Sama untuk nantinya akan kita ajarkan dalam pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Hari ini Bapak Ibu akan belajar mengenai pertama, mengenalkan potensi Google Sites dalam dunia pendidikan. Yang kedua, memberikan panduan praktis. Ya, kita akan kenapa apa yang terjadi dan bisa kita gunakan, kita optimalkan dalam pembelajaran. Yang kedua, bagaimana caranya ya Pak? Yang praktis-praktis deh Pak. Kita udah banyak nih kegiatan di sekolah. Kita udah capek buat media. Kita udah banyak administrasi kan ngeluh di Facebook kan gitu Bapak Ibu ya. Administrasi mulu kan gitu. Padahal sebenarnya enggak mulu gitu. Disederhanakan kan gitu. Tergantung kita Bapak Ibu. Ada lagi anekdot begini. Ketika guru fokus di administrasi, maka dia akan mengakali kelas. Ketika guru fokus di kelas, maka dia akan mengakali administrasi. Yang mana gitu, kalau administrasi sebenarnya bisa kita optimalkan, yang bisa kita gunakan begitu. Ini sebenarnya Bapak Ibu. Hari ini kita dipacu untuk melakukan transformasi teknologi dalam pembelajaran. Ini bisa kita gunakan karena ya. Mari sama-sama ini kita bahas. Akan saya kenalkan Bapak Ibu Google Sites gratis dari Google yang dapat kita gunakan ya dalam
tampilan kontennya situs web. Nah, situs web ini ringan, tidak perlu domain, domain.com, domain.id ya. Dan tidak perlu harus berlangganan berapa giga begitu, harus Rp20 per tahun atau per bulan. Nah, ini tanpa ada keahlian pemrograman ya Bapak Ibu, nggak harus guru TIK nih Bapak Ibu. Kita bisa membuat situs web untuk belajar, bukan untuk nulis-nulis doang, bukan hanya untuk dan kekurangan, tapi ini saya sampaikan kelebihannya. Yang pertama adalah pusat pembelajaran digital. Di Google Site Bapak Ibu akan tertampil halaman di mana akan kita bisa belajar video, di pelajaran, LKPD, ya, tugas, dan pengumuman dalam satu platform yang mudah diakses oleh siswa. Jadi kita hanya sampaikan link nih Bapak Ibu. Silakan explore apa yang ada di link itu. Mau dia bahan ajar materi, mau dia video, mau dia tugas LKPD, mau dia kuis dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu ya. Kedua adalah digital. Jadi Bapak Ibu tak perlu kemudian bikin PDF-PDF biodata pribadi. Kita bisa ngirim nih, karena memang tampilan dari Google Site ini hanya tulisan dan gambar, bisa video, video dokumentasi kita gitu, berbagi praktik baik apa-apa saja, atau video lagi kita gini nih, berbagi praktik baik bersama GEG Medan kan gitu. Materinya berapa lama, itu jadi portofolio. Jadi ketika kita akan share kepada orang yang berkepentingan untuk uh, meyakini atau mengetahui CV kita tergantung dengan kepentingannya. Jadi Bapak Ibu, selain pribadi, portofolio digital ini juga sebagai portofolio project P5 misalnya begitu. Portofolio pembelajaran kan begitu, tidak harus P5. Tentang kegiatan kokurikuler kan gitu, tentang nanti kegiatan di luar kelas, kemudian hasil karya siswa juga boleh di Bapak Ibu. Halaman atasnya kita bisa buat sebagai hasil karya sekian. Maka di bawahnya akan bisa kita bikin teks, video, dan seterusnya. Kemudian belajar bisa buat lakukan untuk meningkatkan apa yang sudah ada. Selanjutnya di Google Site Bapak Ibu kita bisa berkolaborasi. Kita bisa post Google Drive, Google Slides, atau Gemini atau yang lain produk dari Google Workspace. Jadi Bapak Ibu nanti akan dikupas tuntas ini Pak Afif ini ada materi kedua lebih dalam mengenai pemanfaatan Google Workspace. Ada juga Pak Manalu nanti di sore hari. Jadi Bapak Ibu di Google Site ini bisa kita kolaborasikan dari seluruh aplikasi yang ada di Google. Agar terkesan interaktif, terkesan siswa itu bukan Bapak Ibu, memang iya ya, memang interaktif, memang menarik, dan memang itu nggak ngebosenin. Apalagi di usia menuju peralihan ya Bapak Ibu ya, dari PAUD ke SD, dari SD ke SMP atau SMP ke SMA. Jadi sesuai dengan kebutuhan, apakah bisa tentu bisa mengkolaborasikan, menyesuaikan dengan kebutuhan apa yang terjadi di sekitarnya. Yang keempat adalah komunikasi dengan orang tua dan siswa. Nah, Bapak Ibu jangan ketinggalan nih materinya Pak Riki. Akan kita praktikkan bagaimana orang tua bisa memantau kehadiran, memantau proyek kegiatan di kelas, memantau pembelajaran dari Looker Studio, begitu ya. Jadi ternyata dari Google Site ini bisa loh Bapak Ibu, apa saja di sini katanya ya, informasi, agenda kelas ya Bapak Ibu, apa yang terjadi di kelas, siswa, yang terjadi dalam kelas, apa yang telah mereka lakukan, bagaimana perkembangan psikisnya, bagaimana perkembangan kerja kelompoknya, dan seterusnya. Ataupun pengumuman penting Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh bikin Google Site khusus kelas 7A misalnya, khusus kelas 3 kelas itu. Maka Bapak Ibu nanti tinggal tambah lama, tambah halaman-halaman tambahan begitu, di mana nanti wali siswa hanya mengakses link yang kita bagikan. Terapi. Jadi enggak enggak kita sibuk lagi Bapak Ibu ya, kadang kita kalau sebagai wali kelas untuk memberikan pengumuman ke orang tua,
atau swasta sampai WA. Ini Pak, kapan ini Bu? Kan gitu. Kemudian pengumuman yang kadang sudah kita berikan, sendiri yang nggak tahu apa yang kita sudah sampaikan, kan gitu. Jadi Bapak Ibu di sini terekap, terekapitulasi dengan rapi, di mana pengumuman-pengumuman penting itu sudah record dan tidak akan kita cari-cari lagi di WA, manjat lagi ke atas gitu. Jadi dari Bapak kompil kebutuhan dari siswa, kebutuhan dari orang tua siswa, dari kita sebagai orang tua, atau mungkin guru mata pelajarannya, kan begitu. Ini panduan praktis ya, jadi tidak muluk-muluk nanti kita akan membuat sama-sama nih bagaimana modelnya. Tapi sebelum itu boleh deh ya, saya share dulu modelnya gimana nih. Ini Bu, ini ada ini Bu. Eh, Pak Khairuddin mungkin boleh di off kamera aja ya biar suaranya lebih ini kali Bu. Oh iya, Biar lebih jelas ya karena dari situ. Oke. dari Pertanyaan Bapak terakhir ulangi lagi. media dari Google Site berarti ya Bu ya. Oh iya, kan kan Bapak Ibu ya kan. Baik Bapak Ibu, ini sedikit ya gambaran bagaimana nanti Google Site dapat kita manfaatkan. Linknya. Boleh Bapak Ibu nanti kita klik di sini, kita klik aja di sini, maka muncul tujuan pembelajaran. Memang waktu dan tempat ya Bu deh, jadi belum sempat saya apa-apain lagi. Kemudian di sini Bapak Ibu juga kan bisa kita materi. Tinggal klik aja nih Bapak Ibu, video atau kuis. Boleh mereka dari icon yang ada di sini, boleh juga dari yang atas ini Bapak Ibu. Beranda, tujuan, materi, video pembelajaran, dan kuis. Maka apakah bisa Pak, satu halaman Bapak Ibu ya, kita bisa tambahkan halaman-halaman baru bisa Pak? Bisa. Jadi udah kita share pun begitu, tambah lagi halamannya di kanan kiri nih Bapak Ibu, bisa. Ikonnya bisa juga Pak, bisa. Di link yang sama Pak, bisa begitu. Baik, kembali ke presentasi, nanti kita akan simulasi walaupun yang ya, Bapak Ibu ya, yang singkat-singkat. Nah, yang pertama Bapak Ibu akses dari Google Site. Dari mana Pak? Google Site itu Bapak Ibu, saya izin lagi dan itu boleh klik di sebelah kanan atas ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada 9 titik. Boleh pilih yang ini, Bu. Yang ini ya Bapak Ibu ya. Jelas mau beda ya. Kalau ada yang nggak jelas nanti tolong sampaikan ya Bu Meda ya. Siap, siap Pak. Kalau saya biasa bilang ini Pak, Ya. katanya jendela Doraemon gitu ya, atau Google F, atau titik sembilan gitu ya. Karena semua ada dari sana, dari titik sembilan. Di sebelah sini ya Bu. Di sini ya jendela Dora ini Bu. Pak, atau mungkin bisa nggak ya teman-teman yang ada di sini jika ingin mau praktek, boleh langsung dipandu prakteknya gitu ya. Boleh Pak ya? Boleh Bu. Boleh Bu, boleh. Oh, Itu baik ini Bapak Ibu, dari kata ini. ini sudah memaparkan apa namanya bagaimana sih fungsi Google Slide itu untuk membuat media ajar kita. Nah sekarang Pak Khairuddin akan memaparkan tutorialnya bagaimana. Jika Bapak Ibu punya perangkat di situ boleh langsung dicoba ya. Dan Pak Khairuddin akan menjelaskan Ya. perlahan-lahan bagaimana caranya membuat media ajar yang interaktif. Nah dalam satu situs media ajar kita bisa di sana tampil semua. Silakan dilanjut Pak Khairuddin. Oke, baik Bu. Jadi Bapak Ibu dari laman Google boleh klik bintang 9 ini ya, titik 9 ini Bapak Ibu. Ini atau Bapak Ibu boleh juga di Google, cariannya Google Site. Nanti akan muncul di pilihan pertama begitu. Nah, saya pakai kantong Doraemon, klik Google Site di sini Bapak Ibu. Menggunakan akun Google atau akun Belajar ID dipersilakan. Tapi nanti kalau khusus akun Belajar ID Bapak Ibu ya, akan ada apa namanya? Regulasi, pengaturan begitu, pengaturan untuk berbagi.
atau melihat link. Selesai Bapak Ibu, maka Bapak Ibu klik slide boleh atau template-template yang disediakan oleh Google. Ini nggak bisa di minimize ya. Di sininya Bapak Ibu boleh klik judulnya. Misalnya saya di sini, misalnya saya bikin di sini statistik ada tunggal begitu. Maka kita boleh ganti di sini Bapak Ibu sesuai dengan apa yang kita mau. Saya random-random aja Bapak Ibu ya, biar tidak lama. Boleh tanpa menyingkat. Boleh copy di sini Bapak Ibu, tetap boleh upload dari Google. Ini kalau saya kecepatan boleh nanti disampaikan ya Bapak Ibu. Mana GEG ini? Oke, Bapak Ibu sekali lagi jika Bapak Ibu ingin mempraktekkan boleh. Tadi mungkin sepertinya Pak Khairuddin terlempar sepertinya ya. Bapak Ibu boleh buka Google-nya ya, sekali lagi buka Google-nya. Lalu dari sudut kanan atas akan muncul nanti ada titik 9 atau disebut Google App ya. Bapak Ibu boleh klik Google App-nya, baru nanti ada pilihan Google Site ya. Oke, sepertinya Pak Khairuddin terlempar. Oke. Bapak Ibu yang mencoba mempraktekkan boleh dong, bagi Bapak Ibu yang mencoba praktekkan boleh dong diketikkan angka 1 di kolom chat yang mencoba praktek. Ya, sebelum kita lagi dengan Pak Khairuddin. Ada nggak yang mencoba? Oke, Bu Irma. Terima kasih Bu Irma. Ada nggak yang lain ya yang mencoba mempraktekkan? Oke, atau ada nggak yang sudah pernah menggunakan Google Site ya? Yang sudah pernah boleh dong ketikkan angka 5 Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan Google Site-nya. Boleh ketikkan angka 5. Yang sudah pernah memanfaatkan Google Site mau dalam hal apapun itu. Boleh. Yang belum pernah ketikkan angka 0, yang sudah pernah ketikkan angka 5 gitu deh. Ya, Bapak Ibu. Pak Ibu, Bu Ramadhani sudah pernah, Pak Iskandar belum, Bu Ida sudah, oke Bu Hetty sudah, wow ternyata sudah banyak ya. Nah, oke, Bu Ida, kalau boleh tahu untuk apa aja ya, Bu Hetty dan Bu Ida, Bu Ramadhani menggunakan website itu buat apa aja ya? Apa aja yang dibuatkan dari Google Site dan ya dari Google Site? Ya sudah. Boleh dong berbagi teman-teman, ketikkan juga di kolom chat apa aja yang bisa digunakan, apa aja yang sudah dibuat dengan menggunakan Google Site. Oke, sambil jadi bimbing lagi ya. Oke, untuk sumber belajar siswa, wow keren ya. Untuk media pembelajaran teks deskripsi, wow keren Bu Ramadhani dan Bu Ida ya. Oke, Pak Khairuddin sudah boleh? Ya baik Bu, sudah bisa maaf ya mendengarkan? Ibu. Silakan. Bu. Baik, ini share-nya kok belum. Ya, mungkin Bapak boleh share screen ulang. Lempar lagi ya. Oke. Oke, Maaf sekali ini Bapak Ibu ya, bukan tidak mempersiapkan, tapi memang ya awalnya memang beliau nggak ada kegiatan hari ini ya Pak Khairuddin ya. Diwajibkan. Iya.
Ini ikatan dia ya, kebetulan. Oke, boleh share screen ulang Pak Khairuddin? Iya Bu, sedang on the way. Baik, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya, suara saya juga sudah jelas. Jadi tadi kita sudah sampai ini, boleh ketik judul, title di atas juga, ataupun juga logo yang ada di sini begitu. Nah, kalau klik logo di sini tadi Bapak Ibu ya, kita boleh up logo sekolah, logo kelas, logo Bapak Ibu. Nah, untuk header yang ada di sini, Bapak Ibu boleh upload kalau sudah punya header, boleh kita cari dari Google begitu. Nah, jaringan. Baik Bapak Ibu, ini agak jaringan nih headernya ya. Boleh Bapak Ibu yang di bawah ini sebagai pelengkap site, tulis di sini gini Bapak Ibu ya. Nah, untuk punya boleh klik di sini Bapak Ibu, boleh upload atau boleh cari dari Google. Kalau Google nanti lihatnya di sini ya Bapak Ibu. Misalnya, nah ini kalau enaknya pakai Google Site ya Bapak Ibu ya, sama platform sebelah, kita tinggal klik-klik aja di sini, maka langsung kita klik kali, maka langsung masuk ke dalam ininya. Nah, begini Bapak Ibu. Sudah sampai di sini Bapak Ibu? Sudah sampai di sini maka kita tadi kan ada gini ya, ada icon-icon tuh Pak. Gimana Pak caranya? Nah, di sini Bapak Ibu boleh klik yang ini. Tergantung dengan kebutuhan. Kalau misalnya mau 8, 8. Kan icon-icon tuh ya, bisa diklik-klik sama ini. Oke, Pak Khairuddin, Di sini kan masih karena ada teman, halamannya. halo Pak Khairuddin, karena ada teman kita yang sudah mencoba, mungkin boleh diulang lagi karena tadi sempat terlempar ya, karena ada kawan kita tadi yang mencoba kecepatan katanya. Boleh diulang lagi Pak mungkin. Ya, ulang. Dari awal ya Bu ya. Ya, Dari, dari saya udah. Mohon. Nah, ini kalau misalnya kita klik kan boleh Bapak di sini sebelah atas. Carilah yang site ya Bapak Ibu ya, yang ini ya ikonnya Bapak Ibu. Cari. Nah, kita boleh blank ini. Desain kreativitas Bapak Ibu. Itu dia insting Bapak Ibu dan jam terbang. Nggak ada yang terlahir berbakat desain, tapi dia insting terbang. Nah, selain itu Bapak Ibu di sini boleh klik kalau di sini tadi ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan dan kita copy. Ini boleh atur kita fontnya juga kan. Di sini boleh kita berikan logo satu dan lain begitu Bapak Ibu. Nah, yang ini headernya Bapak Ibu warnanya boleh kita upload kalau sudah punya, boleh kita cari dari Google. Ini dari Google Bapak Ibu, saya misalnya bikin blue background. Kita klik kita klik insert. Nah, ini kalau kekecilan boleh kita gede lagi nih Bapak Ibu. Boleh kita geser, boleh kita geser. Nah, selanjutnya kita mau bikin footer atau bagian bawah ini. Kita klik dua kali, kita klik teksnya. Geser ke bawah. Nah, kita pastekan dengan yang ini, create by
baru klik sebelah kiri ini Bapak Ibu ya, section option, choose and color. Boleh pakai style yang ini Bapak Ibu, boleh juga pakai image yang lain. Saya lebih suka seragam atas bawah Bapak Ibu ya, kayak kayak ini beneran kan gitu, biar lebih kelihatan eye catchy. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya tadi sudah di tahap ini, selanjutnya Bapak Ibu membuat icon-icon yang di tengah-tengah. Boleh Bapak Ibu diklik insert content blocks. Boleh 2 ini dan seterusnya, boleh 4. Kalau mau lebih dari ini Bapak Ibu boleh kecilkan, dikecilkan. Nah, nanti di paste begitu, tinggal geser-geser. Begitu Bapak Ibu ya. Jika memerlukan. Nah, kita kembali ke awal ini Bapak Ibu. Nah, sebelum ini masih di bawah. Kita geser dulu ke bawah. Tadi kan kita bikinnya di tengah-tengah Bapak Ibu ya. Jadi kita geser dulu ke bawah, kemudian kita bikin backgroundnya supaya sama dengan yang di atas. Sudah, yang di atas ini, yang di bawah ini. Nah, Bapak Ibu nanti bisa melihat tampilannya di sini. Review. Boleh lihat tampilan laptop. Ya, kelihatan Bapak Ibu ya. Beginilah kalau tampilan laptop, walaupun belum siap nih. Nah, begini kalau tampilan handphone kita nanti. Walaupun belum siap ya, Bapak Ibu. Tengah-tengahnya kan belum kita isi. Nah, kita close dulu. Maka selanjutnya kita boleh halaman dulu deh. Halaman atas ini deh ya. Kita page Bapak Ibu sebelah kanan atas ya. Bank Indonesia kita buat seperti kita bikin Belanda. Nah, supaya tampilan ini Bapak Ibu atas dan bawah tidak hilang, tujuan pembelajaran gitu ya. Nah, muncul dia di sini Bapak Ibu. Beranda, ada tujuan belajar. Nah, di halaman tujuan pembelajaran kita klik sekali. Ubahlah yang di sini Bapak Ibu. Kita ubah menjadi di sini gitu. Atau kayak tadi deh ya. Tujuan pembelajaran. Nah, yang di bawah kan masih sama nih, tapi yang ini kita hapus Bapak Ibu. Karena nanti mau kita klik ini, bikin tujuan Bapak Ibu ya. Setelah itu yang ini boleh kita duplikat. Boleh diduplikat Bapak Ibu atau boleh bikin halaman baru di sini ya. Halaman baru nanti tapi halaman baru nanti nggak ada header sama nggak ada footer kayak gini. Maka saya lebih prefer kita gunakan duplikat supaya nanti nggak lagi kita bikin header dan footer. Nah, saya klik duplikat, maka saya bikin di sini tadi apa ya? Materi ya, materi video sama kuis. Materi. Maka di sini kita buat materi ya gitu ya Bapak Ibu ya. Setelah kita duplikat lagi, kita buat jadi kuis. Di sini kita buat kuis. Oke, Pak Ibu, sudah halaman ini semua ya. Beranda, tujuan pembelajaran, materi. Boleh, Kak, Pak? Baik, videonya belum ya. Kita tambah dulu di sini, Bapak Ibu, duplikat. Maka muncul nanti di atas ini juga, Bapak Ibu ya. Videonya di sini. Kita ubah juga di video. Oke, selanjutnya kita kembali ke beranda. Bapak Ibu, ini klik beranda, klik tujuan pembelajaran, materi. Ini kan dari atas ya Bapak Ibu ya. Kita pengen tadi dari icon kan gitu. Kalau ngisi-ngisi ini nanti Bapak Ibu bisa explore. Ya, kita dari icon-icon ini gimana Pak caranya? Maka klik di sini Bapak Ibu, upload dengan icon yang sudah kita siapkan. Tujuan pembelajaran tadi ini. Kemudian materi video ini, kuisnya yang ini. Nah, nggak lama-lama nanti ya. Boleh di sini Bapak Ibu klik di sini apa tadi? Tujuan.
Oke, materi, video, kuis. Nah, bagaimana Pak menghubungkan antara icon dengan halaman ini gitu ya? Klik di sini Bapak Ibu 1 kali, 2 kali di sini. Klik tujuan pembelajaran. Apply gitu. Ini juga Bapak Ibu 1 kali, 2 kali. Klik sini, maka dia materi lalu apply. Klik sekali, 2 kali. Agak dijeda Bapak Ibu ya. Klik video, apply. Ini juga Bapak Ibu sekali, 2 kali. Di kuis, apply. Nah, kita cek review. Handphone. Begini Bu, nanti di siswa. Di tujuan, materi, video, kuis. Kita klik yuk ya. Kita coba klik ini Bapak Ibu tujuan. Nah, muncul dia di page tujuan pembelajaran. Apa yang kurang ya? Home-nya Pak, mau kembali gimana ya? Boleh dari sini. Tapi alangkah lebih baik memang kita sediakan tombol yang ada di sini untuk kembali ke beranda begitu. Tapi ini tampilan komputer ya, tampilan handphone ya Bapak Ibu ya. Oke, kita bikin dulu yang kurang. Tampilan tombol untuk kembali ke beranda. Di mana tujuan pembelajaran Bapak Ibu? Di sini kita klik ya, atau di sini kita klik yang mana aja boleh Bapak Ibu. Klik insert. Baik, klik button. Maka kita bikin di sini beranda. Linknya kita klik di sini Bapak Ibu. Beranda. Maka klik insert. Muncullah dia di sini Bapak Ibu, beranda. Bisa Pak langsung di copy terus, bisa. Klik Ctrl C Bapak Ibu ya di desktop, di keyboard. Jadi supaya nggak ribet lagi nih button-button di bawah. Klik materi, Ctrl V. Geser ya Bapak Ibu ya sesuai dengan kebutuhan. Boleh di atas, boleh di bawah. Klik video, Ctrl V. Klik kuis, Ctrl V. Digeser ke atas. Gitu Bapak Ibu ya. Oke Pak, gimana Pak? Kita review lagi. Ini sederhana aja karena nanti kita sampai jam 3 ya Bu Meda ya. Jadi waktunya agak ini ya. Nah, ini tampilan dari laptop dulu deh. Ini tampilan kalau anak-anak kita pakai laptop. Ada beranda tujuan pembelajaran. Kita tes dulu yang atas nih, tujuan pembelajaran. Materi. Materi. Materinya kok nggak jalan nih. Video. Nah, ini video. Kuis. Ini kuis. Nah, itu kalau tadi menggunakan awal yang menu yang di atas ya Bapak Ibu ya. Kita supaya lebih menarik kan yang ini nih icon-iconnya. Kita klik tujuan, muncul tujuan. Klik beranda di sini Bapak Ibu. Nah, dan seterusnya ini kalau kita klik bisa juga semua. Kita ini tampilan handphone anak-anak, ini menu-menunya begitu Bapak Ibu. Tapi kita lebih ke sini nanti ya. Kita klik video, maka muncullah menu video. Kembali ke beranda mana Pak? Ini, klik beranda. Mungkin itu aja ya Bu Meda ya. Dengan keterbatasan ini mohon maaf hanya segini yang dapat saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Dan dapat diimplementasikan karena sungguh sebenarnya apa yang sudah didapatkan tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat kalau tadi belum diimplementasikan begitu Bapak Ibu. Saling berbagi, hanya beri maafkan dan dilengkapi gitu. Karena kondisi dan situasi bumi dan Oke, baik. Terima kasih Pak Khairuddin. Bapak Ibu kasih aplaus dong untuk Pak Khairuddin. Dikasih aplausnya yang meriah dong Bapak Ibu. Oke, yang semua dong kasih rame-rame aplausnya sama Pak Khairuddin. Oke, walaupun dengan keterbatasan waktu katanya ya dengan jaringan yang ini masih mau berbagi dengan kita. Nah, saya sangat tertarik tadi ya dengan cara Pak Khairuddin menjelaskan sangat simpel ya. Ternyata menggunakan dosen itu bisa sesederhana itu gitu, tapi kita bisa menjadi memiliki apa portofolio dokumen-dokumen mengajar kita. Oke baik, sebelum mungkin Pak Khairuddin melanjutkan kegiatannya, izin kita sesi tanya jawab Pak Khairuddin. Bapak Ibu jika ada yang mau tanya boleh, atau bahkan jika ingin ada yang mau berbagi, boleh raise hand, nanti akan kita kasih kesempatan untuk berbicara. Silakan Bapak Ibu. Oke, atau ada mungkin yang ingin menguatkan atau menambahkan lagi apa yang disampaikan Pak Khairuddin juga boleh, atau kalau memang masih penasaran dengan dosen ini boleh. Silakan Bapak Ibu, boleh raise hand atau boleh diketik di kolom chat. Nah tahu agak-agak
mana agak-agak malu gitu kan, boleh diketikkan di kolom chat. Oke, Anda mau bertanya atau nanti atas yang oke, Bu Ramadhani silakan Bu Ramadhani. Oke, silakan Bu Dan. Izin Ibu, luar biasa pemaparan dari Pak Khairuddin begitu kan. Ingin bertanya dan kalau pun apa mungkin bisa menguatkan begitu. Kalau untuk Google Site tadi, ini kan tampilannya seperti website ya Pak. Kalau mau buat mading, kebetulan saya kan guru bahasa Indonesia nih. Mading selama ini kan tempel-tempel begitu kan, punya kecenderungan itu akan hilang tempel-tempelan tersebut itu. Jadi kalau kita modifikasi mading itu ke Google Site, kira-kira, bagaimana ya Pak? Bisa tidak itu ya? Terima kasih Pak. Oke, langsung gas pakai ini. Karena guru bahasa Indonesia kan ini guru bahasa Indonesia kita bisa implementasikan nih pertanyaannya di iya. Jadi mading-mading yang ada di sekolah kita Bapak Ibu kita bisa kita bisa kan portofolio itu bisa berupa dokumentasi, foto, atau bahkan nanti ada yang modelnya video kan gitu kan tergantung nih kalau misalnya di mading biasa kan foto atau teks begitu ya Bapak Ibu ya. Untuk Bu Ramadhani sendiri boleh dokumentasikan mading ini ke dalam Google Site yang dimana nanti linknya Bapak Ibu boleh juga sematkan di grup-grup yang ada orang tua siswa, yang ada juga komite sekolah mungkin atau yang ada juga tempat-tempat atau rekan sejauh inspirasi dalam membuat mading begitu ya Bapak Ibu. Jadi tentu bukan ditempel ya, disematkan atau ditampilkan dalam Google Sheet, mana memang bisa explore mading di kelas aja kan kelas 9 kemudian berbagai kelompok, berbagai kelas, berbagai orang dari tiap-tiap karya mereka. Jadi tidak hanya bukti fisik dari daring ini, dari Google Site ini sangat terakomodir bila mana kiranya kita memang butuh dokumentasi abadi. Jadi tiap karya yang ada kita apresiasi melalui ini begitu khususnya nih Bapak Ibu ya. Kita apresiasi melalui pengabadian karya mereka karena tidak hanya fisik, di mana bisa kita pamerkan juga kepada rekan-rekan sejawat yang memang butuh bukti nyata dari kita sebagai seorang guru. Itu mungkin Ibu. Oke, baik. Dengan kata lain ya Pak ya. Jadi kalau mading di sekolah, yang bisa lihat hanya orang-orang yang di sekolah, ya kan. Tapi kalau dibuatkan nih ke Google Slide, jadi bisa menjadi dilihat oleh halayak banyak gitu ya Pak ya. Dan satu lagi kalau mading di sekolah, dia kalau udah padat ya diganti. Ya. Kalau ini nggak perlu diganti ya Pak. Boleh tinggal gambar terus, nggak perlu dihilangkan yang lain ya Pak. Oke. Nah, pertanyaan kedua dari Bu Dani berarti bisa menghemat biaya dan jangkauannya luas. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bu Dani, terima kasih Pak Khairuddin. Ada lagi Bapak Ibu, kita kasih kesempatan satu orang lagi penanya sebelum kita closing, Bapak Ibu. Bu Sondang kayaknya mau nanya dari tadi ya? Oh enggak. Bu Sondang nggak mau bertanya tuh. Oke, silakan Bapak Ibu ya. Jangan sungkan untuk bertanya ya, kita kasih kesempatan untuk satu orang lagi. Nah di kolom chat ada dari Pak Iskandar nih, terima kasih Pak, sebuah ilmu baru bagi kami. Boleh juga bertanya Pak Iskandar kalau ada yang baru, hal yang masih penasaran Pak Is. Dari tadi saya lihat Pak Iskandar serius kali mengamati ya, mendengar gitu ya. Silakan Pak Iskandar, kalau ada yang mau bertanya silakan. Pas kayaknya. Open mic dulu Pak, open mic dulu. Aktifkan dulu mikrofonnya Pak. Oh belum. Aktifkan dulu mikrofonnya Pak. Tanda mikrofonnya diklik dulu.
Bisa Pak? Oke. Ada terkendala dengan mikrofonnya Pak? Sepertinya ada ya. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih banyak Pak Khairuddin sudah berbagi sesi dengan kita ya. Pak Riki, silakan Pak Riki. Ya, Pak Riki boleh. Atau ini kepencet nggak sengaja atau gimana Pak Riki? Oke, baik. Sekali lagi kalau ternyata nggak ada lagi pertanyaan, sekali bisa di-share materinya Pak. Soalnya pas saya coba tadi keteteran saya Pak. Dari tadi Bu Irma itu mengikuti loh Pak. Khairuddin, boleh dong di-share di kolom chat Pak Kai materinya biar nanti bisa diikuti Bu Irma ya. Oke, baik Bapak Ibu, karena tidak ada lagi pertanyaan, nanti Bu Irma akan Pak Khairuddin akan membagikan materinya di kolom chat. Silahkan dilihat Bu Irma yang dari tadi semangat ya. Tapi seperti kata Pak Khairuddin tadi ya, memang kita harus berani mengeksplor ya. Kalau tadi dia kan hanya tinggal klik saja Bu Irma, nggak perlu takut salah gitu ya. Tinggal klik salah, dan kalau kira-kira salah coba Ctrl Z gitu, diulangi gitu. Jadi jangan takut mencoba ya, karena kalau kita mengeksplor nanti di sanalah akan muncul ide-ide gitu. Ide yang kecil yang disampaikan Pak Khairuddin itu bisa menjadi ide yang sangat besar. Oke, baik Bapak Ibu, nanti kita akan masuk lagi ke sesi kedua Bapak Ibu ya. Sesi satu kita sudah berakhir sebentar lagi. Jangan lupa untuk ikut tetap di sesi kedua ya. Sesi kedua akan kita laksanakan jam 14 jam 13.30 ya, kurang lebih 30 menit lagi. Bapak Ibu boleh masuk ke kolom ke Meet melalui, sebentar saya share sebentar ya. Bapak Ibu boleh masuk ke Meet. Untuk link presensi sebentar lagi akan kita bagikan. Sebentar ya, ini kenapa enggak bisa ya? Oke. Sesi 2 kita nanti akan kita laksanakan jam 14.30 dengan Meet yang berbeda. Nanti akan ada Pak Afif Rahman yang akan berbagi praktek baiknya, dan mungkin nanti akan menyinggung juga sedikit tentang Google Site ya. Jadi Bapak Ibu yang masih penasaran, yang masih ingin mengembangkan, boleh ikut lagi. Oke, ini saya kirimkan Meet-nya ya. Saya sudah, tadi sudah dikirimkan oleh panitia ternyata ya. Oke, boleh nanti ikut bergabung lagi Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian selain nanti jam 13.30 ada juga sesi ketiga hari ini, yaitu transformasi pembelajaran dengan Google Workspace lebih dari sekedar dokumen, yang akan dibawakan oleh Pak Wilfan Manalu, dan akan dimoderatori Bu Anggreni. Kemudian kita juga akan ada sesi besok Bapak Ibu di waktu yang sama. Besok akan ada Pak Ricky Francisco yang akan membawakan penerapan disiplin positif ala Locker Studio ya. Ini keren bunyinya ya. Dalam meningkatkan keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan. Ada Bu Maisarah nanti yang akan memandu. Kemudian seri keduanya besok ya pada jam 13.30 ada Bu Ramadhani ya, yang tadi bertanya akan berbagi besok, yaitu pemanfaatan Google Virtual dalam pembelajaran bahasa Indonesia materi teks deskripsi, dan ada Bu Lana yang akan mendampingi kegiatannya. Dan sesi terakhir untuk bulan November ini ada tanggal 26 besok ya, jam 17.00 sampai 18.00 ada Bu Julita dengan judul merancang modul ajar berdiferensiasi dengan memanfaatkan artificial intelligence, yang akan dipandu oleh Ibu Aisyah Marlian. Oke, sekali lagi Bapak Ibu jangan lupa untuk hadir nanti di sesi kedua pembuatan modul ajar terintegrasi Google Workspace for Education oleh Pak Afif Rahman, dan yang akan dimoderatori oleh Ibu Marion. Baik, terima kasih sudah hadir Bapak Ibu. Dengan demikian sesi kita hari ini sudah selesai. Saya akan mengirimkan kolom chat sebelum saya akan mengirimkan link presensi. Sebelum kita tutup, mungkin Pak Khairuddin boleh dong memberikan sepatah dua kata sebagai closing statement. Silakan Pak Khairuddin. Halo Pak Khairuddin. Oke. Boleh dong dikasih closing statement-nya Pak?
Pak Khairudin, sebelum kita tutup, boleh dong closing statement-nya? Tidak mendengar. Closing statement Pak sebelum kita tutup. Halo, Closing Pak statement nih, Bu. Khairudin. Yes. Baik, terima kasih Bapak Ibu telah berhadir. Ya. Oke, baik. Sepertinya masih terkendala di jaringan Pak Khairudin ya. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir. Kita sudah mengirimkan link presensi, yang link presensi sudah saya kirimkan. Kemudian untuk link meet kita nanti juga di sesi kedua sudah saya kirimkan. Silakan boleh berpindah tempat atau istirahat dulu sebentar baru masuk. Jangan lupa tetap mengisi link presensi saat ini, dan nanti kalau Bapak Ibu ketemu lagi, kita bertemu lagi di seri kedua, Bapak Ibu tetap nanti akan mengisi link presensi. Pastikan Bapak Ibu mengikuti minimal 2 kali kegiatan seri bulan November ini untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat. Baik, terima kasih Bapak Ibu, kita akan foto bersama yuk. Boleh dong open kameranya. Boleh dong dibuka kameranya supaya kita berfoto, kasih apa namanya ya, wajah-wajah cerianya ya, kasih gaya terhebohnya, gaya terkerennya. Oke, tolong dibantu teman-teman untuk foto. Bapak Ibu juga boleh memoto ya, Bapak Ibu boleh memoto sendiri untuk nanti diposting di media sosialnya masing-masing, di tag nama GEG Indonesia gitu ya, baik di Instagram maupun di Facebook. Oke, silakan 3, 2, 1. Oke, baik, sekali lagi Bapak Ibu ya, kita akan foto sekali lagi. Boleh dong dengan apa namanya ya, dengan gaya, bentar, tadi saya 3, 2, 1, tapi boleh dong dengan gaya terhebohnya ya. Sekali lagi, silakan Bapak Ibu buat gayanya yang paling heboh. 3, 2, 1. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu, salam sehat untuk kita, sampai bertemu lagi di sesi kedua, dan sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Guru bagi kita para insan-insan cendekia. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam hormat dari saya, Mei Desi Tanggang dari Kota Medan. Horas!